Sampurasun, Honda GL 100 dari Bekasi. Mungkin teman-teman ngeh ya motor ini karena sebelumnya memang pernah masuk ke sini. Awal-awal itu upgrade-nya mesin di-upgrade jadi 200 cc spek Tiger. Kemudian kaki-kaki, depan belakang, velg ganti menggunakan velg 17 mereknya Takasago. Kemudian shock breaker belakang menggunakan Tiger Evo. Kemudian untuk bagian depan, shock depan set, pengereman, kemudian batok lampu dan speedometer juga menggunakan Tiger Evo. Sejauh ini aman-aman aja, masih mulus ya. Umurnya sudah setahunan, tidak ada masalah. Jari-jari juga masih kinclong, belum karatan. Ini jari-jarinya pakai TDR. Bannya menggunakan IRC. Untuk mesin juga belum terlihat ada rembes ya. Jadi kering, masih kering. Tapi pas datang ke sini ada rembes di lantai di bagian magnet. Setelah saya cek ternyata itu dari oli rantai ya. Jadi secara umum mesinnya masih kering, belum ada rembes. Hari ini tepat setahun yang lalu, nih motor ini balik lagi katanya tolong upgrade tenaga ya. Katanya tolong budgetnya yang terlalu mahal tapi maksimal. Jadi saya kasih opsi upgrade kelistrikan ya, karena budgetnya bisa murah tapi hasilnya bisa maksimal atau terasa langsung ya. Ini part-part yang nanti akan kita pasang. Pertama, primer sekunder Tiger. Ini sudah di PNP kan ya. Ini nanti supaya nafasnya panjang. Kemudian CDI pakai Cita Power. Kemudian coil. Ini coil Kawasaki KX 2,5 buatan Jepang. Kemudian yang terakhir adalah kabel busi mereknya Spider buatan Paman Sam atau buatan Amerika ya. Dan videonya yang upgrade mesin, kaki-kaki dan lain-lain sudah saya buatkan videonya sebelumnya dan linknya bisa dilihat di pojok kanan atas. Pertama kita pasang dulu primer sekundernya ya. Karena untuk primer sekundernya masih bawaan GL 100-nya. Berarti kita buka dulu knalpot, selahan, bar step tengah, kemudian olinya kita tap dulu. Seperti ini kondisi bagian koplingnya. Masih cukup bersih. Untuk marking spidol juga masih ada ya. Ini masih ada. Jadi kemungkinan belum dioprek lagi. Juga bersih untuk blok kopling. Ini nanti packingnya diganti dengan yang baru sekalian. Ini tinggal copot rotor pompa oli. Murnya ini juga murnya dicopot. Kemudian pompa olinya juga diganti. Untuk pemasangan primer sekunder Honda Tiger di Honda GL ya, ini harus satu paket ya, primernya juga dan gigi pompa olinya juga. Jadi jangan dipisah-pisah karena tidak akan bisa masuk ya. Dan untuk perbedaannya, untuk sekunder Tiger itu lebih kecil daripada GL. GL lebih besar. Tapi untuk gigi primernya Tiger itu lebih besar daripada GL. Dan untuk pemasangannya jangan sampai terbalik. Yang bagian rata itu menghadap ke mesin ya. Jadi seperti ini. Bukan seperti ini. Kemudian untuk pompa oli, untuk pemasangannya jangan dibuka semua dengan rumahnya jangan dibuka, nempel aja seperti ini. Yang dicabut itu gigi pompa olinya. Nah ini gigi pompa oli GL.
Ini Tiger. Ini 39, ini 34 ya. Dan untuk pemasangannya PNP juga. Jadi asnya ini bisa langsung masuk ke gigi pompa oli Tiger. Seperti itu. Ini tinggal dimasukkan. Kemudian ini untuk merubah atau meng-PNP-kan sekunder Tiger di GL, itu saya sudah buatkan videonya, linknya ada di pojok kanan atas. Usahakan cari tukang bubut yang bagus ya. Ini kita cek. Nah, center ya. Ini tinggal pasang rumah kopling, kemudian rotor pompa oli, dan lain-lainnya. Pemasangan primer sekunder kurang lebih sudah beres ya. Gigi pompa oli juga sudah terpasang, jadi semuanya PNP ya. Kecuali untuk sekundernya itu harus dirubah dulu. Untuk murnya sudah saya kasih marking. Ini tinggal pasang blok kopling. Oke, kopling sudah terpasang. Sekarang kita lanjut ke pemasangan koil ya. Ini tangkinya sudah dibuka dulu. Ini bawaan untuk koilnya, bawaan GL-nya ya. Masih bagus. Mereknya KGD. Nah, ini nanti kita pasang ini. Ini adalah koil KX 2,5 buatan Jepang. Seperti ini bentuknya. Memang untuk dimensinya memang bongsor ya. Besar sekali. Ini buatan Mitsubishi. Kalau dibandingkan dengan koil GL, jauh ya. Besar banget nih si KX 2,5. Ini kita coba bandingkan dengan koil RM85 Suzuki. Juga sama buatan Jepang. Koil Suzuki malah kecil ya. Tapi bagaimanapun juga tetap koilnya koil SE ya, mesin SE. Tapi kalau dibandingkan dengan koil KX 2,5 jauh lebih besar ya. Kemudian untuk pemasangan memang tidak pas dengan dudukan koil di rangkanya ya. Untuk koil KX itu lebih panjang. Jadi biasanya kalau saya dipasang bos ke atas ya. Jadi nanti posisinya ngegantung. Dan biasanya kalau koil-koil SE itu kabelnya memang pendek ya, pendek-pendek seperti ini. Dan untuk RM juga sebetulnya bawaannya pendek. Nah, ini kabel bawaan koil RM juga sama pendek. Tapi untuk koil RM kelebihannya itu ini si kabelnya bisa dicabut ya. Bisa dicabut, tidak seperti koil KX 2,5 ini dilem dari sananya. Makanya itu saya belikan kabel koil racing ya, mereknya Spider seperti ini. Ini panjangnya sekitar 40 sentian. Untuk jalur kabelnya mudah sekali. Untuk warna hitam ini ground ya, langsung nempel ke rangka. Untuk warna oranye ini output dari CDI seperti ini. Dan bisa dilihat memang pendek ya si kabel businya. Jadi harus beli lagi kabel busi ekstensi. Ini penguncinya cuma satu, tapi ini dijamin kuat, pakai baut yang bagus. Dan untuk peningginya ini saya buatkan dari Kuningan. Dan ini tingginya aman, masih jauh
masih aman ya di dalam tangki, jadi masih ada jarak sekitar 1 sentian. Kita coba bunga apinya keluar gak ya. Ini jaraknya mungkin kurang lebih 1 sentian ya, bisa kurang bisa lebih. Untuk kabel businya ini mereknya Spider ya. Ini asli buatan Amerika. Ini bahan luarnya dari silikon. Kalau teman-teman yang udah tua pasti tahu merek ini karena merek ini tuh pemain lama ya. Dulu juga saya sering pakai. Saya dulu belinya di Kaskus malah. Dan dulu untuk pemain kabel busi memang jarang ya. Paling yang ada itu mereknya Splitfire. Dan yang dulu itu Splitfire asli ya, buatan Amerika, tidak seperti yang sekarang. Itu Splitfire KW kayaknya. Harganya juga cuma 25.000. Untuk bahan silikonnya sendiri kan memang mahal ya. Untuk misalnya kop busi KTC itu kan paling murah itu paling 30.000, bandingkan dengan kabel busi Splitfire yang dijual di pasaran itu 30.000, bahkan ada yang jual 25.000. Itu satu set seperti ini, itu saya ragu ya. Makanya saya sering pakai merek ini. Ini panjangnya kurang lebih 40 sentian. Ini juga tetap harus dipotong karena kepanjangan ya. Nah, mungkin segini baru pas. Dipotong sekitar ya 10 sentian. Kabel busi sudah terpasang. Ini capnya bawaan dari kabel businya. Ini saya pasangkan selang bakar supaya ya setidaknya air tidak masuk. Ini juga sama, selang bakar supaya tidak bergesekan dengan rangka. Kemudian saya buatkan klem juga, ini supaya kabelnya tidak ngopepang kemana-mana. Untuk selang busi atau kabel busi Spider ini wajib pakai pepentil seperti ini ya. Ini kayak busi mobil, jadi harus pakai ini. Dan tadi potongannya seperti ini panjangnya, ternyata tidak 10 cm ya, ini paling kurang lebih 6 sentian. Oke, sebelum kita pasang CDI-nya, kita ngobrol dulu sedikit tentang CDI yang akan kita pasang ya. Mereknya Cita Power. Untuk para mekanik yang sudah tuir pasti sudah tahu merek ini ya. Ini CDI pemain lama. Dulu jualannya di Kaskus, tapi sekarang banyak juga yang jual di marketplace ya. Di Topet ada, di Shopee juga ada. Tapi akhir-akhir ini ownernya lebih suka ngejualnya lewat direct selling ya, via WA. Harganya lebih murah daripada yang di marketplace kan. Marketplace itu dapat apa? Harus bayar persentase ya untuk penjualannya. Nah, seperti ini bentuknya. Untuk casingnya dari aluminium, rapih ya. Di sini ada selektor buat map. Kemudian ada soket. Di box penjualan kita dapat stiker, kemudian ada kabel data untuk ke PC. Kemudian ada penggunaan selektor map seperti ini. Ini ada 8 map untuk yang tipe ini, ada juga yang 4 sampai 10 map. Untuk harganya ini 600 ribuan ya. Dengan harga 600 ribuan kita dapat bisa program mapnya lewat PC, kemudian dapat 8 map seperti ini. Kemudian soketnya bisa diganti-ganti sesuai tipe motor ya. Untuk ini Tiger. Jadi kalau misalnya ini tipe CDI CPAC ya, CDI tipe AC. Jadi kalau misalnya motornya Grand, ini tinggal dirubah ke soket Grand, beli lagi soketnya. Kemudian kalau kita misalnya motornya Scorpio,
bisa juga pakai sedia ini, tinggal ganti soketnya ke soket Scorpio seperti itu. Untuk dudukan CDI-nya sudah saya buatkan. Di sini juga saya lupa ada indikator lampu untuk pulser, dan di atasnya ada soket untuk kabel data ya ke PC. Dan untuk CDI bawaannya ini CDI Tiger tetap dipasang sebagai cadangan. Dan memang kabel di sini seperti menggulung karena ini kabelnya kabel 3 repo, tidak dipotong, jadi langsung dipasang ya, dimodif sedikit. Jadi memang menggulung di sini. Tapi yang penting sampai saat ini tidak ada masalah. Aman-aman aja. Kemudian sekarang selektor map yang dipakai sekarang map 1. Dan ini mesin sudah siap ambil ya. Dan karakter mesin juga langsung berubah. Untuk karburator yang dipakai sekarang adalah karburator PWL KRJ28. Awalnya itu pilot jet mainjetnya 40-118. Dan setelah pakai coil dan CDI itu pilot jet mainjetnya langsung naik. Sekarang yang dipakai 42-125, langsung naik jauh ya. Dan jarum skepnya juga diganti, tidak mau pakai bawaan yang KRJ-nya. Kalau pakai yang KRJ itu tengahnya berebet parah ya, motor tidak mau jalan. Sekarang pakai jarum skep yang profilnya tirus. Dan ini sekarang saya tidak bisa geber-geber ya, tidak bisa belayar karena ada bayi yang baru lahir, jadi belayarnya tipis-tipis aja. Oke, itu dia review pemasangan coil, kabel coil, CDI, dan primer sekunder Tiger ya. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, bisa DM atau melalui Facebook juga bisa. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.